Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kejari Payakumbuh, musnahkan barang bukti kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Senin pagi. Seorang petani di Payakumbuh, Nyambi jadi pengedar narkoba. 2 guru sekolah dasar jadi tersangka kasus meninggalnya Aldelia. Perkara narkotika masih mendominasi dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dari 23 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, 19 diantaranya merupakan perkara narkoba. 4 perkara lainnya merupakan pidana umum lainnya. Kejaksaan memusnahkan sabu-sabu, ganja, timbangan digital, telepon genggam, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang dimusnahkan berjumlah lebih dari 65 gram. Sedangkan ganja sebanyak hampir 625 gram. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan deterjen dan air. Kemudian diblender. Setelah itu dibuang di drainase di depan kantor kejaksaan. Sedangkan ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam 3 buah tong yang disediakan. Dari 23 perkara narkotika yang kita musnahkan itu ada sekitar untuk narkotika golongan 1 yang zat aditif itu ada 63, sekian gram. Jadi ya kalau untuk ukuran di wilayah Kabupaten 50 kota maupun Kota Payakumbuh ini untuk perkara narkotika cukup tinggi. Kasus narkotika yang barang buktinya dimusnahkan itu berasal dari terpidana yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari perkara yang ada di wilayah hukum Polres 50 Kota dan Polres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. 1, izin, 1, 2, 3. Nekat bekerja sambilan sebagai pengedar sabu-sabu, seorang petani di Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, ditangkap tim Fantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka yang tidak menduga akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar, menyanggupi untuk bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Namun yang datang bukannya pembeli, tapi polisi berpakaian bebas yang datang dan menangkapnya. Dari penangkapan itu, tersangka yang bernama Yalmai Budri mengelak menyimpan sabu-sabu. Namun setelah didesak, akhirnya tersangka mengakui menyimpan sabu-sabu di semak-semak tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas menemukan barang bukti 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil di semak-semak yang disembunyikan tersangka, serta 1 paket lainnya ditemukan di kandang sapinya. Tersangka dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Res Narkoba Polres Payakumbuh telah berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang terduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Kerjaannya adalah sebagai petani. Ya, kita mengamankan di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan barang bukti sebanyak 3 paket yang siap edar. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menangkap bandar besar pemasok sabu-sabu itu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang, polisi akhirnya menetapkan 2 guru sekolah dasar negeri 10
di Ampek Koto Awamalintang, Padang Pariaman, sebagai tersangka kasus meninggalnya Aldelia. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena lalai dalam mengawasi muridnya. Pasalnya, murid-murid di sekolah berada dalam tanggung jawab guru. Hal itu diutarakan oleh Kapolres Pariaman kepada pers Jumat pekan silam. Kedua guru itu, Joni Waldat, guru olahraga berusia 40 tahun, dan wali kelas Amril Harmen yang berusia 50 tahun. Keduanya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya Aldelia Rahma, bocah berusia 10 tahun yang mengalami luka bakar hingga 80%. Aldelia terbakar saat mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah pada tanggal 24 Februari 2024 lalu. Sedangkan teman korban yang menyiram minyak ke tubuh korban hingga korban terbakar sempat juga diperiksa polisi. Namun tidak bisa dijadikan tersangka berdasarkan undang-undang karena masih di bawah umur. Kedua pelaku dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Berdasarkan hasil penyelidikan dan sampai di tingkat sidik saat ini telah bermuara pada penetapan tersangka, di mana ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu oknum 2 orang guru. Yang satu yaitu PHL, guru olahraga, yang kedua yaitu wali kelas. Kedua tersangka dikenakan pasal 359 KUHP karena dianggap lalai yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebanyak 360 siswa dan siswi baru yang terdiri dari 10 rombongan belajar di SMK 3 Padang mengikuti MPLS selama 4 hari. Ketua Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK 3 Padang, Kak Kenwil mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sarana dan prasarana sekolah, program sekolah, konsep pengenalan diri, dan pengenalan cara belajar kepada siswa baru. Telah menerima siswa baru sebanyak 10 kelas 350 orang dan sekarang dilaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang bertujuan adalah memperkenalkan ke peserta didik baru tentang lingkungan sekolah, menyangkut dengan guru-guru, menyangkut dengan tata tertib, menyangkut dengan kurikulum. Tidak hanya berkenalan dengan beragam fasilitas yang ada di sekolah, MPLS juga mengenalkan siswa kepada guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Saat mengikuti MPLS, siswa baru diajarkan mengenai kegiatan rutin sekolah, norma yang berlaku, budaya yang ada, serta sistem dan tata tertib yang wajib dipatuhi. Pada hari pertama masuk sekolah, Senin, siswa baru diajarkan cara mengenal diri sendiri. Itu mengenal diri, menggali potensi diri, menggapai masa depan. Itu artinya kita sampaikan kepada anak kita itu bagaimana anak kita itu menggali potensi mereka sehingga tahu mereka itu, kemudian setelah tahu mereka dengan diri mereka itu, lalu apa yang mereka harapkan ke depan dengan cita-cita mereka itu yang pertama. Kegiatan MPLS yang dilakukan SMK 3 Padang menurut para siswa, berbeda dengan MPLS sebelumnya. Salah satu yang membuat dirinya antusias adalah seluruh peserta dikumpulkan dalam satu ruangan, sehingga mereka bisa saling kenal. Nah, dulu SMP-nya angkatan corona jadi cukup menarik karena dulu pas SMP kami tidak merasakan seperti apa yang rasanya MPLS. Karena di zaman itu MPLS-nya cuma dari lewat HP atau video yang dikirim dari grup dan pas masuknya juga kayak shift-shiftan. Jadi tidak bisa untuk merasakan MPLS seperti ini. Dan cukup menarik bagi kami dan seru juga.
Bagi siswa SMA dan sederajat, kegiatan MPLS merupakan kegiatan rutin dan wajib diikuti oleh siswa baru. Robiham melaporkan dari Padang.